Perkenalkan, nama saya Kevin Benedictus Purba dengan NIM 107112400171. Pada video ini, saya akan menjelaskan tools implementasi controller menggunakan request method get dan request method .post. Nah, pada tools ini saya akan membuat beberapa halaman menggunakan method get dan dua halaman HTML yang menggunakan method post. Untuk metode get, saya membuat halaman utama, registrasi, login, dan profile. Sedangkan untuk metode post, saya akan membuat form registrasi dan form login. Nah, di sini pertama saya akan membuat project Spring Boot menggunakan Spring Initializer melalui website spring.start.spring.io, yang dimana ini digunakan untuk membuat fitur awal proses Spring Boot secara otomatis sehingga kita tidak perlu membuat konfigurasi proses dari awal. Berikut merupakan yang saya pilih di sini. Proyeknya saya pilih Maven, language-nya saya pilih Java, Spring Boot-nya saya pilih 406. Kemudian project metadata-nya saya namain com.example. Kemudian artikelnya saya namain demo, jadi tag-nya com.example.demo. Saya memilih packagingnya di jar, konfigurasinya progresif, dan saya pilih Java versi 17. Lalu saya pilih dependency Spring Web yang dimana digunakan untuk membuat controller dan menangani request dari browser seperti request get dan post. Dan saya memilih timelist menggunakan untuk menampilkan halaman HTML yang berada di folder template. Nah, setelah itu kita masuk ke penjelasan file-filenya. Nah, di sini ada file control application.java. File ini merupakan file utama dari aplikasi Spring Boot. Di dalam file ini terdapat anotasi .spring boot application yang menandakan bahwa project ini adalah aplikasi Spring Boot. Yeay. Nah, di dalam kelas ini terdapat method main. Method main digunakan sebagai titik awal untuk menjalankan aplikasi. Pada bagian Spring application.run, aplikasi Spring Boot akan dijalankan dan server Tomcat akan hadir aktif biasanya pada port 8080. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan file student controller.java. Nah, file ini ada di dalam folder controller, yang mana fungsi file ini adalah mengatur request dari browser, baik request menggunakan metode get ataupun metode post. Nah, bagian atas terdapat beberapa import yang menggunakan untuk membuat controller. Anotasi controller digunakan untuk controller pada Spring MSP. Controller ini adalah akan menerima request dari browser, kemudian mengarahkan ke halaman HTML yang ada di folder template. Oke, jadi kita masuk ke bawahnya. Get yang pertama yaitu menerbitkan halaman utamanya. Metode ini menggunakan metode request method.get dengan value slash. Artinya, ketika kita membuka alamat localhost 8080 slash, maka metode index akan dijalankan. Metode ini menggunakan
Metode ini mengembalikan indeks, ini return index, sehingga Spring Boot akan menampilkan file index.html. Ini adalah halaman get pertama, yaitu halaman utamanya. Yaitu kita masuk ke get yang kedua, yaitu get yang menampilkan halaman registrasi. Metode ini juga menggunakan metode request method.get dengan value /registrasi atau alamatnya registrasi. Ketika user membuka localhost 808/registrasi, maka aplikasi akan menampilkan halaman registrasi.html. Yang ini, halaman ini berisi form pendaftaran. Ini adalah halaman get yang kedua. Setelah itu kita masuk ke post yang pertama, yaitu post form registrasi. Metode ini menggunakan metode request method.post, yang dimana menggunakan alamat /registrasi. Metode ini digunakan untuk menangkap data yang dikirim dari form registrasi. Data yang dikirim adalah nama, email, dan password. Nah, untuk mengambil data dari form HTML, saya menggunakan request param. Nah, request param ini harus sama dengan atribut name yang ada pada input HTML. Ini. Artinya, data dari input HTML yang memiliki nama name sama dengan nama akan disimpan dalam variabel nama. Lanjut, setelah data diterima, data akan ditampilkan di terminal menggunakan sistem out Streamline. Proses akan segera. Setelah proses registrasi selesai, user akan diarahkan kembali ke halaman utama menggunakan redirect. Ini adalah metode post pertama. Setelah itu kita lanjut ke get yang ketiga, yaitu get halaman login. Metode get ini menggunakan metode request method.get dengan alamat /login. Ketika user membuka halaman localhost 808/login, maka aplikasi akan menampilkan file login.html. Ini adalah halaman get yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke post yang kedua, yaitu post from login. Metode ini menggunakan request method post, yang dimana alamatnya /login. Metode ini digunakan untuk menangkap data dari form login, yaitu email dan password. Data tersebut ditangkap menggunakan request param, kemudian ditampilkan di terminal. Setelah login diproses, user akan diarahkan ke halaman profil menggunakan redirect /profil yang ini. Ini adalah metode post yang kedua. Setelah itu kita masuk ke get yang keempat, yaitu get halaman profil. Metode ini menggunakan metode request method.get dengan alamat /profil. Maka aplikasi akan menampilkan file profil HTML. Nah, halaman profil ini juga akan ditampilkan setelah user berhasil melakukan login. Jadi total halaman get pada project ini ada 4, yaitu halaman utama, registrasi, login, dan profile. Nah, begitu kita masuk ke HTML-nya. Yang pertama, index.html. File index.html adalah halaman utama dari aplikasi ini. Jadi, halaman ini akan ditampilkan ketika user membuka localhost 808/. Di halaman ini terdapat link menuju halaman registrasi
registrasi, login, dan profile. Link tersebut menggunakan request get karena hanya digunakan untuk membuka halaman. Nah, jadi kita masuk ke file registrasi.html. File registrasi.html adalah halaman form dari registrasi. Di dalam file ini terdapat form HTML yang hanya menggunakan metode post pada bagian metode sama dengan post. Artinya, data form akan dikirimkan menggunakan metode post. Sedangkan action registrasi yang ini, artinya data akan dikirimkan ke registrasi. Alamat registrasi pada metode post akan diproses oleh metode proses registrasi register yang ada di student controller data. Proses register yang ini tuh. Nah ya, kode inputnya ini. Pada form ini terdapat input nama, email, dan password. Atribut name pada input HTML harus sama dengan nama yang ada di request param pada controller. Nama pada HTML ini harus sama dengan yang di request param di controller yang ini. Nah, contohnya input name sama dengan nama, ini input name sama nama akan ditangkap oleh request param nama. Nah, setelah itu kita masuk ke login.html-nya. Nah, file login.html adalah halaman form login. Sama seperti halaman registrasi, halaman ini juga merupakan atau menggunakan metode post. Form ini akan dikirim data ke alamat /login. Data yang dikirim adalah email dan password. Data form ini akan diproses oleh proses login. Data file ini akan diproses di dalam metode proses login. Mana ya? Yang ini tuh, yang ini. Nah, kode input yang ini, input email akan ditangkap oleh request param email ini, sedangkan input password akan ditangkap email yang ini, sedangkan password akan ditangkap di request param password yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan file profil.html-nya. File profil.html adalah halaman profil. Halaman ini ditampilkan menggunakan request get dengan alamat /profil. Request halaman profil akan muncul setelah user berhasil melakukan login. Oke, sekarang kita coba jalankan projectnya ya. Yang mainnya kita jalankan, kita coba. Nah, di sini ada localhost-nya yaitu portnya 808 atau gitu. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini ada halaman utamanya dan ada halaman registrasi, halaman login, dan halaman profile. Pertama, halaman registrasi kita buka dulu. Di sini dia meminta nama Kevin.
Sebenarnya saya coba masuknya 1 2 3 4 5 6 aja daftar. Nah, dia otomatis kembali ke halaman utama. Itu halaman login. Emailnya tadi ini, nih, passwordnya 1 2 3 4 5 6 login. Nah, halaman setelah kalau dia berhasil login, dia langsung ke halaman profile. Itu kembali ke halaman utama, halaman profile. Oke. Kurasa kurang lebih sudah cukup sekian ya. Sekian dari saya. Terima kasih.